Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Juwitasari dengan NPM 195. Di sini saya akan menyampaikan studi kasus, yaitu mengenai efektivitas penggunaan media pembelajaran di sekolah dasar. Baik, jadi di sini ada perkenalan kasusnya, yaitu sebuah sekolah dasar di daerah pedesaan itu mulai mengadopsi media pembelajaran berbasis teknologi, seperti penggunaan video animasi dan aplikasi yang interaktif dalam pembelajaran. Sebelumnya, metode pembelajaran di sekolah ini tuh lebih banyak menggunakan metode konvensional atau menggunakan buku teks dan metodenya ceramah. Nah, setelah 6 bulan pengaplikasian menggunakan media pembelajaran teknologi ini, hasil belajar siswa itu meningkat, terutama dalam mata pelajaran matematika dan sains. Untuk keunggulan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi ini, yang pertama ada materi itu lebih menarik dan hidup, jadi tidak monoton bagi siswa sehingga siswa itu mudah memahami materi. Lalu yang kedua itu mendukung gaya belajar siswa yang berbeda-beda seperti visual, audio maupun audiovisual. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa melalui tampilan visual dan interaktif. Lalu selanjutnya memudahkan pemahaman konsep, terutama pada mata pelajaran sains dan IPA. Lalu selanjutnya memperkaya pengalaman pembelajaran dan melatih keterampilan teknologi. Lalu ada kelemahan penggunaan media berbasis teknologi. Yang pertama adalah ketergantungan atau keterbatasan pada alat dan jaringan. Seringkali penggunaan teknologi itu bisa bermasalah pada jaringan, dan juga beberapa sekolah itu fasilitasnya itu tidak lengkap. Jadi untuk penerapan media teknologi ini hanya untuk beberapa sekolah yang memang dia mempunyai fasilitas yang lengkap. Lalu yang kedua itu ada biaya yang relatif lebih tinggi. Misalkan pembuatan media pembelajaran menggunakan CapCut sekarang itu sudah berbayar. Lalu interaksi langsung itu lebih sedikit. Jadi siswa itu fokus, misalkan kita membuat media video, mereka itu lebih fokus nonton videonya aja, jadi mengakibatkan literasi mereka itu kurang. Lalu selanjutnya ada tidak semua guru itu dapat memanfaatkan teknologi. Beberapa guru itu tidak semuanya itu bisa membuat media pembelajaran, apalagi guru-guru yang memang sudah usianya emang sudah terbilang tua, jadi mereka itu dalam menggunakan teknologi itu kurang. Ada peran media pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Jadi media pembelajaran ini sangat berpengaruh terhadap pemahaman siswa dalam memahami materi. Jadi media pembelajaran berbasis teknologi ini adalah konten yang menampilkan visual, suara, dan fitur interaktif. Karena dalam penelitian yang dilakukan oleh para ahli, manusia atau siswa itu dia bisa lebih mengingat dari apa yang menarik, seperti itu. Lalu dengan bantuan simulasi dan animasi atau media pembelajaran teknologi ini, proses yang sulit diamati itu bisa diamati secara langsung, seperti kayak reaksi kimia atau orbit planet-planet yang divisualisasikan dengan jelas. Nah, selain itu juga aplikasi berbasis interaktivitas mendorong siswa itu belajar secara aktif sambil bermain. Adanya sumber belajar tambahan juga memperluas eksplorasi materi dan menjadikan pembelajaran itu lebih efektif dan menyenangkan. Sehingga dalam kasus ini tadi, media pembelajaran berbasis teknologi ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Lalu itu ada tantangan yang dihadapi guru dan siswa dalam penerapan media pembelajaran berbasis teknologi. Jadi beberapa tantangannya itu bagi guru atau bagi sekolah, yaitu tidak semua sekolah itu memiliki fasilitas yang lengkap. Misalkan guru itu mau menampilkan video pembelajaran, itu kan harus menggunakan laptop, menggunakan proyektor. Jadi tidak semua sekolah itu mempunyai alat-alat yang lengkap, terutama di daerah pedesaan. Itu biasanya internet atau jaringan itu belum tentu stabil. Lalu guru itu kerap kesulitan menggunakan teknologi karena kurangnya pelatihan. Lalu siswa juga itu bisa mengalami kebingungan jika media yang digunakan itu terlalu rumit atau tidak sesuai. Lalu selain itu juga penggunaan media teknologi atau berbasis digital ini
yang berlebihan, misalkan itu dapat mengakibatkan gangguan teknis dan keterbatasan waktu dan dapat menghambat proses pembelajaran serta melemahkan kemampuan berpikir kritis siswa dan penyelesaian soal secara manual. Cara mengukur efektivitas media pembelajaran yang digunakan dalam studi kasus ini. Nah, efektivitas media pembelajaran berbasis teknologi ini dapat dinilai dengan membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penggunaannya. Bagaimana sih respon siswa, bagaimana nilai siswa setelah penggunaan media pembelajaran ini. Lalu bisa menggunakan angket dan wawancara. Aspek yang dinilai meliputi motivasi belajar, pemahaman konsep, dan pemahaman menyelesaikan soal. Analisis data secara kuantitatif dan kualitatif membantu memberikan gambaran atau dampaknya itu secara menyeluruh. Lalu ada inovasi yang dapat saya tawarkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di SD. Jadi saya itu akan mengembangkan aplikasi pembelajaran interaktif, bisa berbasis game edukatif yang sesuai dengan kurikulum nasional. Jadi aplikasi ini tuh menampilkan animasi, suara, bahkan visual dan umpan balik yang otomatis, serta mendukung pembelajaran mandiri sesuai dengan kecepatan siswa. Jadi guru itu juga dapat memantau perkembangan melalui dashboard dan aplikasi dapat digunakan secara luring. Nah, pendekatan gamifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan membuat belajar itu lebih menyenangkan.